Apa yang membuat jam, buruh pabrik, hingga CEO miliki bersama? Semua terhubung oleh satu ide. Iya, manajemen. Manajemen bukan hanya cara mengatur kerja, tetapi cara kita berpikir, hidup, dan bekerja. Di video ini kita akan telusuri bagaimana manajemen berubah dari pabrik ke pemikiran. Mari kita bahas. Evolusi manajemen merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan perubahan cara manusia mengatur pekerjaan dan organisasi dari masa ke masa. Awalnya konsep ini muncul dari kebutuhan praktis di revolusi industri yang mendorong tokoh seperti Frederick Winslow Taylor yang memperkenalkan scientific manajemennya untuk meningkatkan efisiensi kerja melalui pendekatan sistematis. Memecah kerja jadi tugas sederhana untuk maksimal produktivitas. Ini bukan hanya mengubah pabrik, ini mengubah cara manusia dipandang dan dipinggirkan dari pemikiran kerja mereka sendiri. Kemudian berkembang ke teori administratifnya Henry Fayol, yang merumuskan fungsi-fungsi manajemen dasar, dan terus bergeser ke pendekatan yang lebih manusiawi melalui human relation, yang menyoroti motivasi dan hubungan sosial pekerja. Hingga teori modern yang memandang organisasi sebagai sistem kompleks yang adaptif terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan globalisasi, memperluas fokus tidak hanya pada struktur dan efisiensi tetapi juga pada inovasi, keberlanjutan, dan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika bisnis saat ini. Elton Mayo dan Human Relation menunjukkan bahwa hubungan sosial mempengaruhi produktivitas. Peter Drucker memperkenalkan ide manajemen sebagai seni dan ilmu, bukan hanya teknik. Ini bukan lagi sekedar mesin, tetapi tentang manusia, kreativitas, dan kerjasama. Manajemen modern mencerminkan evolusi pemikiran manajemen yang mampu menjawab kompleksitas organisasi di era kontemporer, di mana organisasi dipandang bukan sebagai sistem tertutup stagnan, tetapi sebagai sistem terbuka yang dinamis dengan berbagai komponen yang saling berinteraksi dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal serta teknologi. Sehingga teori-teori baru dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan dari perilaku manusia hingga analisis kuantitatif. Konsep seperti quantitative approach menggunakan data dan teknik matematika untuk pengambilan keputusan. Sistem teori melihat organisasi secara holistik dengan subsistem yang saling terkait, dan contingency theory menegaskan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk manajemen karena efektivitas tergantung situasi tertentu. Sementara pendekatan kontemporer menekankan inovasi, kualitas, fleksibilitas, dan keterlibatan manusia, menjadikan manajemen modern sebagai kombinasi seni dan ilmu yang adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan budaya kerja global. Sekarang manajemen bukan hanya di pabrik, manajemen juga ada di semua sektor. Startup teknologi, organisasi sosial, pendidikan, bahkan gaya hidup individual. Konsep seperti Agile, Lean Thinking, dan Self-Management membentuk cara kita menetapkan tujuan, berkolaborasi, memecahkan masalah, dan kegiatan kehidupan sehari-hari. Manajemen pada hakikatnya bukan sekedar kumpulan teknik atau prosedur untuk mengatur organisasi, tetapi merupakan bagaimana cara berpikir strategis, reflektif, dan filosofis yang memungkinkan individu serta organisasi memahami kompleksitas realitas dan mengambil keputusan secara rasional. Dengan berpikir manajerial, seorang pemimpin tidak hanya fokus pada perencanaan atau pengendalian, tetapi juga mempertimbangkan nilai, konteks sosial, dan dinamika lingkungan dalam setiap tindakan yang diambil. Sehingga pola pikir ini membantu memetakan tujuan, memilih solusi yang tepat, serta memadukan analisis data dengan wawasan tentang manusia dan budaya kerja. Dalam konteks kontemporer, mindset manajemen modern menuntut kemampuan analitis, kolaboratif,
dan adaptif yang mampu menghubungkan refleksi teoritis dengan tindakan praktis di lingkungan yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Menjadikan manajemen bukan hanya sekedar disiplin praktis, tetapi sebuah landasan berpikir dalam menyelesaikan berbagai tantangan organisasi dan kehidupan profesional sehari-hari. Cara kita mengatur waktu, cara kita bekerja dari rumah, bahkan cara kita beristirahat. Ya, manajemen juga memengaruhi manajemen hidup. Dari metode 4D sampai prioritas Eisenhower, kita belajar memanajemen diri sendiri. Manajemen bukan lagi sekadar alat untuk mengatur organisasi atau bisnis, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita karena kemampuan manajemen yang baik, termasuk manajemen waktu, energi, prioritas, dan keuangan. Maka membantu kita membuat keputusan yang lebih baik, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dari merencanakan jadwal harian, membuat to-do list yang realistis, sampai menetapkan batasan antara pekerjaan dan waktu santai. Praktik manajemen membantu kita mengelola 24 jam yang sama yang dimiliki semua orang agar lebih produktif dan bahagia tanpa merasa terbebani oleh tugas atau tekanan yang tidak terkendali. Sementara pendekatan manajemen yang tepat juga berperan dalam kesehatan mental, hubungan interpersonal, serta kesadaran diri sehingga hidup menjadi lebih terarah, bermakna, dan seimbang di tengah tuntutan modern. Manajemen bukan sekedar mengatur orang atau pabrik. Manajemen merupakan cara berpikir dan mengelola hidup. Dari revolusi industri sampai revolusi digital, manajemen telah membentuk siapa kita hari ini. Kalau kamu mau tahu bagaimana cara berpikir manajemen bisa mengubah hidup kamu, subscribe channel ini, like, komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan.